Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Entah kapan video ini dilihat. Terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Wahid Majid Khairullah dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kelas 1 D3 ITB NRP 31215049. Saya di sini akan memberikan sedikit tips untuk coloring the web atau bisa dibilang memberi warna pada website. Nah, ini saya PPT-nya didapatkan dari Bapak Ahmad Syauqi Ahsan selaku dosen pembimbing workshop desain web. Baik, mari kita mulai. Warna primer. Nah, seperti yang kita ketahui sejak dulu SMP, warna primer itu ada 3, merah, kuning, dan hijau. Ya, ya. Nah, mari kita lihat. Nah, terkadang kita diajarkan bahwa warna primer adalah warna merah, kuning, biru. Nah, yang kita tahu sampai dulu kan merah, kuning, biru. Cukup bagus untuk mencampur cat, namun tidak bagus digunakan untuk mencampur cahaya. Kenapa kita perlu faktor cahaya ini? Karena kan kita mainnya sama website. Website kan layar itu menimbulkan cahaya. Nah, yaitu makanya kita mungkin tidak disarankan menggunakan warna merah, kuning, biru seperti itu. Retina mata merasakan warna dalam 3 rentang panjang gelombang yang berbeda, yaitu merah, hijau, dan biru. Seringkali dianggap sebagai warna primer ketika berinteraksi dengan cahaya. Maka ini cahaya. Saya akan coba buka website, nih, website Tokopedia. Ada warna merah sedikit sekali dan bahkan ini campuran mungkin, ya kan ya? Karena warna merah itu tidak nyaman mungkin ya, makanya tidak dipakai di website-website seperti itu. Lebih dipakai hijau dan biru. Padahal merah juga termasuk sih. Seperti itu. Lanjut, model warna. Manusia dapat membedakan antara 1 juta sampai 2 juta warna. Bayangkan betapa hebatnya mata manusia ini, ya kan? Kemudian, nah, kan banyak tuh ya, warna sampai 2 juta. Tapi kita ini menyebutnya itu tidak secara detail. Misal biru laut sama biru malam di langit itu. Kan masa kita memberi nama yang beda-beda. Nah, oleh karena itu kita menyebutnya cuma biru kan seringnya seperti itu. Kalau pengen lebih detailnya ya biru apa? Biru laut seperti itu. Sehingga model warna digunakan untuk mendeskripsikan warna. Terdapat 4 model warna yang banyak digunakan. RYB atau bisa dibilang red, yellow, blue, RGB atau yang sering kita kenal red, green, blue, CMW, GMYK, cyan, magenta, yellow, black, HSB, hue saturation brightness atau HSV, hue saturation value. Nah, yang pertama RGB. RGB ini kita pasti tahu lah, sering dengar juga kan, model warna aditif atau light. Semua warna jika dicampurkan itu jadinya putih ini, dan tidak ada warna hitam jika mereka dicampurkan bersama. Jadinya warna putih seperti ini. Di tengah ini pencampuran semuanya. Kalau biru dengan merah jadinya ini. Kalau hijau dengan merah jadinya ini. Kalau hijau dengan biru jadinya biru yang seperti ini. Gitu. Nah, digunakan untuk sistem yang mengeluarkan cahaya seperti monitor, televisi, atau LCD proyektor. Warna primer adalah merah, hijau, biru. Merah, hijau, biru. Semua warna lain adalah campuran dari ketiga warna tersebut. Seperti pengertian waktu kita SD, SMP, sampai SMA, bahwa warna-warna lain itu tercipta dari merah, hijau, biru. Nah, nilai dari RGB seringkali ditulis dengan angka 0 sampai 255 atau menggunakan 2 digit bilangan heksadesimal 00 atau FF. Nah, kita bisa coba cari ya. Color code. Color code HTML. Karena kita hubungannya sama HTML nih. Banyak HTML color codes. Banyak banget. Dan itu kita, nah ini kan merah.
Ini juga hampir sama seperti merah, 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 hampir sama seperti itu. Nah, ini F ya kan? F belakangnya, terus kemudian 2 digitnya itu hexadesimal 2 digit, terus FF kan bisa ditulis dengan persentase 0% sampai 100%. 0% atau 100%, di sini nggak ada. Enggak. Pokoknya intinya kita tahu bahwa yang ini dituliskan itu berdasarkan hexadesimal 1, 2, 3, 4. Ya, hexa namanya. Hexa 6 hexa. Ya, hexa 6. Nah, sekunder dari model RGB adalah CMY, cyan magenta yellow. Oh, ini warna turunan dari RGB. Nah, sekunder, warna sekunder lah. Model warna CMYK ini model warna subtraktif atau pigmen. Semua warna itu jika dicampurkan hitam, tidak ada warna putih. Kebalikannya dari yang RGB tadi, kalau dicampurkan semuanya warna putih, tidak ada yang warna hitam. Nah, CMYK ini kebalikannya, banyak digunakan pada teknologi percetakan atau printing ya. Makanya kalian sering lihat kan kalau pengecekan printer biasanya pakai ada warna hijau ini, warna biru ini, warna gelap ini sering juga seperti itu. Karena ini digunakan untuk percetakan printing juga. Warna primer adalah cyan, biru kehijau-hijauan, magenta, merah keungu-unguan ini, dan kuning ini. Semua warna dapat dihasilkan dari pencampuran warna CMY, kecuali warna hitam. Black. Oh, K-nya itu dari black. Jadi bukan huruf depannya, huruf K-nya yang diambil karena mungkin huruf K itu diambil karena percampuran dari 3 ini. Seperti itu. Warna hitam sempurna tidak dapat dihasilkan dari pencampuran warna CMY. Pada printer seringkali terdapat satu tinta hitam tersendiri selain tinta CMY. Oh iya, seperti itu ya. Jadi pada printer itu kadang pakai CMY dicampurkan, kadang ada yang tidak pakai CMY, ada yang di mana tinta itu warna hitam sendiri ya hitam seperti itu. Pada komputer warna RGB akan dikonversi ke CMYK sebelum dicetak ke printer. Nah, jadi warna ini dikonversikan ke CMY sebelum dicetak seperti itu. Nah, sekarang HSB atau HSV dapat dipresentasikan seperti sebuah kerucut hui. Warna seringkali ditampilkan sebagai roda putarannya. Roda warna, ini hui-nya. Jadi kemudian saturation, tingkat kemurnian warna, diekspresikan sebagai nilai persentase, putih, hitam, dan abu-abu semuanya adalah 0%. Berarti yang di tengah ini. Oh, yang di kanan ini saturation. Kemudian brightness atau value, tingkat kecerahan cahaya, diekspresikan sebagai nilai persentase, seringkali dengan menurunnya tingkat kecerahan, maka rentang saturasi warnanya juga akan mengecil. Dan hue, saturation, value. Makanya kan kita sering ketemu juga yang seperti ini kan di edit-edit biasanya banyak di Photoshop ada seperti ini. Saya lupa. Kita lanjut. Kemudian skema keharmonisan warna. Sesuatu yang menarik tidak hanya berdasarkan teori, namun juga dipengaruhi oleh personal ataupun budaya. Bagaimana bisa kita memilih warna yang menarik bagi kebanyakan orang. Bagaimana caranya? Terdapat banyak skema keharmonisan warna yang telah digunakan bertahun-tahun, seperti monokromatik, complementary, analogous, warm, cool, achromatic, dan chromatic, gray, tradic, dan lain-lain. Nah, ini mungkin contohnya dari monokromatik sampai triadik ya. Coba kita lihat. Hue bernilai sama atau sangat dekat. Nilai saturasi dan brightness-nya dapat bervariasi. Nah, ini contoh artis Marc Chagall. Terus La Amantas sur Letuit. Kita coba cari Marc Chagall. Marc Chagall.
March. Ada seniman ternyata dia guys. Beliau. Seniman. Nah ini adalah misalkan saturationnya. Oh bukan. Oh, pokoknya seperti inilah. Birunya banyak ya. Saturation kayak temannya. Nilai saturation dan brightness bervariasi. Seperti itulah monokromatik. Kemudian complementary. Menggunakan warna-warna yang terletak berseberangan pada roda warna. Jadi ini tuh seperti cermin, dia dibalikkan gitu warnanya. Misalnya warna ini biru agak-agak putih dicampurkan dengan warna oranye. Ini biru agak-agak putih, biru agak-agak hijau yang agak putih ini dicampurkan dengan rada oranye-oranye agak kemerahan. Nah, seperti ini. Banyak sekali cara pengaplikasiannya warna itu. Kemudian analogus menggunakan warna-warna yang terletak berdampingan. Nah, ini kontrasnya minimal. Jadi warnanya yang dipakai oleh Vincent van Gogh, ini warnanya ini dekat-dekat. Hijau ada, kuning juga ada, kuning agak kemerahan sedikit di sini ada, tapi ini kebanyakan warna hijau dan kuning. Di tengah-tengahnya yang dipakai intinya itu tidak lebih dari ini, seperti itu. Kemudian warna menggunakan warna dari salah satu sisi posisi pada roda warna. Ya, seperti yang kalian lihat, satu sisi yang kita pakai dan sisinya tidak kita pakai. Seperti itu. Kita pakai yang warm sebelah sini. Ya, kita pakai yang kanan aja, nggak perlu yang pakai yang kiri. Artis Jan Vermeer. Nah, ini contoh warm juga, warnanya hampir berdekatan karena juga satu roda. Kemudian cool, menggunakan warna-warna dari salah satu sisi pada roda warna. Lawan dari warm. Oh iya, berarti cool dan warm ini berdekatan, bersaudara lah, karena cool sebelah kiri, warm itu yang hangat sebelah kanan, seperti itu. Pablo Picasso. Kemudian cool ini juga warnanya biru-biru. Kemudian akromatik dan chromatic grace. Akromatik menggunakan warna hitam dan putih beserta seluruh warna abu-abu diantaranya. Kemudian chromatic grace menggunakan warna-warna pudar kontras rendah, yang memiliki kontras rendah. Kemudian yang terakhir, triadic menggunakan tiga warna yang memiliki hue yang berjarak sama di antara ketiganya. Merah, kuning, biru, atau ungu, oranye, hijau. Jadi jaraknya sama itu ini, jedanya ini sama tiga, misalnya ini 3 baris ya. Merah, kuning, hijau juga 3 baris. Merah, kuning, hijau. Kita juga mengatur saturation dan brightness untuk mengatur tingkat saturasi dan kecerahan. Raphael School of Athens. Kemudian warna netral. Warna-warna netral yaitu hitam, putih, abu-abu, navy yaitu biru laut, beige atau krem, beige. Kemudian hitam, klasik sophisticated, putih diasosiasikan dengan kemakmuran, abu-abu terang ketenangan, abu-abu gelap serius atau bisa digunakan untuk bisnis. Gabungan dari keduanya formalitas. Abu-abu terang sama abu-abu gelap itu formal. Navy sering menjadi lambang warna dari profesionalisme, makanya tentara juga sering pakai navy. Kemudian beige dianggap sebagai warna yang hangat, dapat dikombinasikan dengan hampir semua warna. Untuk krem, ya. Cara memilih skema warna. Ada beberapa tips nih. Pilih warna favorit Anda. Misalnya kalian suka warna kuning. Nah, pilih warna kuning, kemudian warna sesuai dengan tema website. Nah, website Anda itu sukanya yang seperti apa? Misal websitenya itu, tema websitenya Anda itu bunga-bunga. Nah, warna kuning cocok nggak? Gitu. Kemudian pilih warna berdasarkan suasana yang ingin Anda ciptakan. Nah, seperti tadi, cocok nggak warna kuning itu? Kalau enggak, ya ditambahi mungkin ya. Pilih berdasarkan warna dari objek atau produk yang merupakan komponen utama. Kebetulan, tadi kan websitenya tentang bunga. Bunga ada yang warna kuning, bunga matahari, bunga kemudian ada yang warna merah.
Ada yang warna putih juga ada warna biru. Kemudian banyak yang hijau-hijau. Jadi kemungkinan kuning, hijau juga bagus sebagai latarnya mungkin ya, pilih. Kemudian tentukan skema warna yang paling sesuai. Dari kuning, merah, hijau tadi dipilih yang paling bagus seperti itu. Berapa banyak warna? Aturan yang banyak diikuti adalah jangan menggunakan lebih dari 7 warna dalam satu halaman, termasuk hitam dan putih. Karena kita sudah memiliki hitam sebagai latar biasanya dan putih sebagai latar ralatnya. Maaf, biasanya putih sebagai latar dan hitam sebagai warna dari kata-kata apa? Warna dari keyboard, maksudku word yang di kata-kata yang ada di website itu kan biasanya pakai warna hitam. Nah, biasanya putihnya itu buat background kan sudah terpakai jadi tinggal 5 ya. Hal ini tidak berarti menggunakan 7 UI yang berbeda. Antara 2 sampai 4 UI merupakan arahan yang bagus. Jadi karena kita sudah pakai 2 warna kan sisa 5. Nah, disarankan pakai 2 atau sampai 4 warna UI aja. Merupakan arahan yang bagus. Gunakan saturation dan brightness berbeda untuk mendapatkan warna lainnya jika diperlukan. Jadi kita main saturation, kita tinggikan, kita rendahkan, kita geser-geser dikit seperti itu. Nah, teksnya itu warna hitam, putihnya itu biasanya kan buat background seperti itu. Kemudian background text dan background text dan legibility. Teks harus legible, mudah dibaca. Nah, ini juga penting karena misal website kalian ini juga penting ya, legible atau mudah dibaca. Karena kalau website kalian warnanya dan backgroundnya tulisan teks dan warna background itu sama, apakah user bisa membaca? Pasti nggak bisa kan user. Pasti user akan mengkritik kenapa ini kok hitam tapi tulisannya juga hitam seperti itu. Jadi cara terbaik adalah menggunakan perbedaan kontras yang tinggi antara warna teks dan warna latar belakang. Jadi misalnya latarnya putih, ya hitam paling kelihatan kan. Teks hitam di atas latar belakang putih adalah pilihan yang terbaik, seperti yang saya katakan tadi. Secara umum, warna teks gelap di atas warna latar belakang terang dapat bekerja dengan baik. Ya, warna gelap di atas warna latar belakang merah juga baik kok, bagus. Cuma saya lebih suka hitam di atasnya putih gitu. Teks putih di atas latar belakang hitam memiliki kontras yang tinggi, dapat menjadi masalah untuk beberapa orang. Karena biasanya itu teks putih di atas latar belakang hitam itu kita harus lebih jeli gitu loh, karena tulisannya itu putih-putih. Jadi mata kita agak ngotot banget itu mungkin. Ya, saya juga merasakannya sih kadang. Lanjut, pertimbangan warna lainnya. Jangan gunakan warna teks dan warna latar belakang yang perbedaannya pada komponen blue pada model RGB. Putih dan kuning terang. Mata manusia kurang sensitif terhadap warna biru. Jangan gunakan warna-warna dengan nilai saturasi tinggi. Teks seperti mengambang atau bergetar. Nah, ini mengambang ini bergetar. Sedikit bergetar ini. Atau kebalikannya. Can you read this? Yes, I can. This is not any better. Nah, ini agak mengambang ya kalau saya lihat ya. Sedikit mengambang ini. Atau bergetar ya. Dua-duanya sih agak kurang enak ya daripada hitam sama putih tadi. Ini bergetar, agak bergetar ini. Yang kanan bergetar, ini agak mengambang dikit lah. Kemudian bagaimana menggunakan warna? Warna berguna untuk mengolah halaman web. Bagian navigasi menggunakan warna yang berbeda. Beberapa teks dengan warna yang sama akan dianggap berelasi, seperti paragraf satu dengan paragraf lainnya jika warnanya terkadang. Yang paling parah sih kalau misal ada konten yang menceritakan tentang sendok, kemudian konten kedua tentang garpu, namun tidak ada perbedaan warna gitu ya. Mungkin itu akan dianggap berelasi. Ya memang sih sendok sama garpu sedikit berelasi, tapi kan berbeda. Gitu ya. Heading, link, dan lain-lain dapat memudahkan untuk ditemukan.
Jika Anda ingin menggunakan latar gelap, Anda dapat menggunakan area berwarna putih yang mengelilingi teks berwarna gelap untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Nah, seperti ini, tapi tulisannya gelap gitu, pakai warna putih, area sekitarnya nggak apa-apa. Kemudian jangan terlalu banyak menggunakan warna bersaturasi tinggi, karena terlalu cerah. Perhatikan orang tertuju ke warna-warna cerah ini. Gunakan warna ini untuk menarik perhatian, bukan sebagai warna utama. Nah, bila ada yang warna cerah banget, seperti apa tadi? Eh, Website yang nah ini hijau, nah ini kan cerah, ini juga cerah, biar orang-orang itu tertarik pada warna-warna cerah. Jadi jangan dipakai asal-asalan, jangan dipakai warna utama, karena mereka itu tertarik pada warna-warna yang cerah seperti itu. Kemudian gambar latar belakang, banyak orang terutama pemula tertarik untuk menggunakan gambar latar belakang, ya benar sekali. Gambar statis akan membuat teks tersebut seperti mengambang. Sebuah susah untuk melihat teks yang berada di atas latar belakang yang cerah dan berpola. Nah, ini kan juga gambar kata-katanya di depan, latar belakangnya juga gambar kan ini ya. Fans kan ya ini. Nah, ini bagus karena ininya saturasinya direndahkan dari gambarnya seperti itu. Agak dipergelap juga gambarnya. Jadi teksnya ini agak nggak keganggu seperti itu. Ada beberapa kasus menggunakan gambar latar belakang adalah ide yang buruk. Saya kadang sering menggunakannya. Nah, ini yang sangat mengerikan. Hal seperti ini sangat mengganggu. Bayangkan huruf berukuran kecil atau huruf yang lebih kecil lagi seperti pada website. Lihat, ini warna-warnanya campur aduk, mengerikan. Ini sedikit lebih baik, tapi jangan melakukannya. Latar belakang seperti ini dibuat dari gambar. Beberapa orang menonaktifkan gambar pada browsernya. Ya, kan perlu digarisbawahi, bila kalian menggunakan latar gambar, kemudian orang itu menonaktifkan latar gambarnya, kemudian munculnya backgroundnya itu putih dan teks kalian juga putih, maka website kalian kosong, kelihatan kosong banget seperti itu. Tulisan dapat dibaca hanya jika gambar latar belakang telah berhasil diunduh oleh browser secara sempurna. Makanya hati-hati ya. Kemudian tools, ColorZilla. ColorZilla adalah tool yang berupa browser extension. Itu ColorZilla. Kita cari ya ColorZilla. 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 Oh, keren sih ColorZilla ini kalau bisa kayak bundur-bundur gini guys. Aduh, Chrome website juga. Nah, ini nih ColorZilla. ColorZilla adalah extension Google Chrome dan Mozilla yang membantu perkembangan web dan desain grafis dengan tugas terkait warna dan lainnya. Keren sih ColorZilla. Kita tambah ya. ColorZilla. Fitur ColorZilla, Color Picker, mengambil kode warna dari elemen di halaman web. Nah, ini misalnya kalian punya warna web, kita praktekkan ini. Kita di sini. Kita ya apa ya? Aduh, harus download lagi. Nanti takutnya lama. Maaf ya, nggak bisa aku praktekkan. Jadi kita cuma tahu ya fitur-fiturnya aja. Siapa tahu ada yang pengen berminat memakai. Color Picker, mengambil kode warna dari elemen di halaman web. Webpack Color Analyzer menampilkan warna-warna yang digunakan oleh sebuah halaman web. Berguna juga ini. CSS Gradient Generator, menggenerate kode CSS untuk membuat gradiasi warna dan lain-lain. Keren sih kalau ini. Keren. Kemudian keyword color palette. Gunakan keyword color palette di mesin pencari. Banyak website yang menggunakan color palette, beberapa di antaranya juga menyediakan layanan untuk mengenerate color palette berdasarkan warna tertentu seperti ini. Colors. Kita coba satu-satu ya. Color palette-nya. Kita search juga color palette. Nah, color scheme ada.
vintage light, banyak sekali ya pilihannya. Combination color 1, keren sih. Jadi ada kode-kodenya juga. Nah, warna pada color palette tersebut dapat kita terapkan untuk website kita. Penting sih itu, warna-warnanya bisa kita pakai. Nah, kan keren kan ini ya. Perlu sih ini color palette sih. Color palette bagus. Color that's swinging holiday. Thank you so much for getting unprofessional. Thank you, Fabrizio. Keren sih. Oh, ini juga extension website, App Store, Chrome, Instagram banyak digunakan. Keren kan? Color palette kita tambah ini, color decoration kita tambahkan. Color palette juga kita tambahkan. Siapa tahu butuh ya, kan kita juga belajar web developer. Nah, sepertinya ini yang terakhir. Nah, terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Saya Nur Wahid Majid Khairullah dari PENS kelas jurusan IT kelas 1 D3 ITB. Pamit undur diri. Oh ya lupa, NRP saya 31215049. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sorry. Terima kasih.